yang pertama, kalau bisa ke KPI ataupun ke KPID. Kalau ibu-ibu Jelang pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia KPI berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu gelar gerakan literasi sejuta pemirsa. Literasi ini dianggap penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait proses pemilu hingga kampanye dengan mendapatkan informasi dari media yang sudah memiliki izin siar baik televisi maupun radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Agronews bersama saya Denis Farida. Kali ini saya berada di daerah Pujon, Kabupaten Malang, yakni ada kegiatan gerakan literasi sejuta pemirsa di mana ada tema yang diangkat yakni peran serta masyarakat dalam mewujudkan siaran sehat pemilu yang bermartabat kayak gitu ya, bermartabat. Dan di sebelah kiri saya ini juga sudah hadir di mana beliau ini sesosok penting juga di daerah sini, yakni Bapak Kresna Dewanata Prosak, yakni sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Mari kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita wawancara ke depannya kegiatan seperti apa, kenapa sih memilih Maron Valley ini? Jadi sebetulnya masyarakat di tingkat bawah dan khususnya yang mungkin jauh dari jalan utama, tetapi di wilayah Maron seperti ini jarang sekali kegiatan-kegiatan dilakukan di sini. Jadi ketika melihat animo masyarakat yang Anda bisa saksikan sendiri sangat luar biasa sekali, sehingga pesan yang dilakukan akan sampai ke tingkatan yang paling bawah. Kira-kira kurang lebih seperti Ya, itu ya. okay. Terlebih memang suasana yang sejuk, masih sejuk sekali. Dan indah tentunya kalau kita bekerja di suasana yang seperti ini pastinya semua senang, baik panitia maupun yang datang juga pasti senang sekali. Oke, kita merujuk ke tema. Kenapa mengangkat tema peran serta masyarakat dalam mewujudkan siaran pemilu sehat? Ya karena siaran pemilu sendiri tanpa adanya peran masyarakat hanya menjadi sebuah berita yang one direction atau hanya satu arah. Tetapi ketika masyarakat menerima berita tersebut dan ingin menanggapi berita tersebut apakah hal tersebut benar ataupun itu terkonfirmasi, jadi masyarakat memang benar-benar penting sebagai objek yang menerima berita tersebut. Terkait dengan pemberitaan politik yang saat ini sangat luar biasa masif, dan tentunya di media sosial juga banyak sekali berita-berita yang tidak terkonfirmasi, sehingga hal ini ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Tolong jika menerima sebuah berita yang mungkin tidak terkonfirmasi dan mengandung sara, mengandung hoax dan mengandung perpecah belahan bangsa, mohon itu bisa ditolak dan bisa dilaporkan sebenarnya. Terkait pemaparan tadi memang banyak sekali arahan-arahan bagaimana cara mengatasi disinformasi seperti itu. Betul. Oke, terkait kegiatan keseluruhan di Maron Valley Pujon ini bisa dijelaskan seperti apa? Ya, hari ini mungkin dari KPU Pusat turun 2 komisioner untuk mengundang dari ada KPU, ada Bawaslu karena memang terkait dengan kepemiluan. Kemudian mengundang masyarakat yang memang tadi sudah saya sampaikan sebagai objek yang menerima sebuah berita baik itu dari televisi, dari radio maupun dari media sosial. Nah, kegiatan literasi ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan ingin menjangkau hampir sejuta masyarakat yang mendapatkan kegiatan ini. Dan tentunya di Malang Raya ini, tapi dikhususkan di Pujon ini mendapatkan tempat yang pertama mungkin atau yang kedua ini dari komisioner untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dilaksanakan 1 hari ini selesai oleh teman-teman KPU Pusat. Ya, penyiaran kepemiluan, saya berharap bahwa masyarakat kita tidak terpecah belah hanya dikarenakan pemilu. Pemilu itu sebuah kegiatan yang sudah dilaksanakan akan 5 tahun sekali pasti akan terjadi pemilu. Tentunya jangan sampai masyarakat mendapatkan disinformasi ataupun berita-berita hoax yang bisa memecah belah persatuan. Sekali lagi kita adalah orang Indonesia. Kita kalau hanya terpecah masalah pemilu sangat rugi bagi kita, sebuah negara yang sangat besar dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak berharap bahwa masyarakat itu cepat termakan hoax dengan di era disruptif seperti ini dan informasi yang sangat luar biasa masuk kepada masyarakat direct kepada gadget mereka secara langsung, sehingga mereka bisa mengkonfirmasi, oh ini hoax, ini sara, ini kemudian berita yang tidak terkonfirmasi, sehingga mereka paham terkait dengan literasi digital yang memang penting ini harus benar-benar selesai. Oh, saya selesai dengan berita ini dan ini akan saya laporkan dan ini benar-benar menjadi ancaman bagi kita. Jadi masyarakat juga harus merasa bahwa ancaman sekarang itu langsung direct kepada gadget masing-masing gitu. Dengan mengangkat tema peran serta masyarakat dalam mewujudkan siaran pemilu sehat, kegiatan berlangsung di Maron Valley Pujon, Kabupaten Malang.
Sementara Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Efri Rizky Monarsi menegaskan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Hal ini juga tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022. Tak hanya daerah perkotaan, kampus, desa yang dikunjungi, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, tak lepas juga di daerah seperti halnya di Desa Maron ini, yang lokasinya bisa terbilang di daerah pegunungan. Pemirsa Agropolutan News dimanapun Anda berada, masih bersama saya Denis Farida, dan kali ini kita akan wawancara dengan orang yang luar biasa juga, yakni Ibu Efri Rizky Monarsi selaku Komisioner KPI Pusat. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi, apa kabar Mbak? Luar biasa. Ibu gimana? Alhamdulillah sangat luar biasa, disambut dengan udara yang luar biasa, kemudian masyarakat yang juga luar biasa di sini Mbak. Oke, baik. Nah, terkait kegiatan ini Ibu, langsung saja ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu diadakannya di tengah bahkan mungkin atas gunung ini? Silakan. Justru menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami, karena memang tujuan kami Komisi Penyiaran Indonesia bahwa memang sesuai dengan amanat undang-undang, siaran sehat itu harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat Mbak. Maka kemudian kami menyelenggarakan gerakan literasi sejuta pemirsa, tidak hanya kemudian di kota-kota saja atau kemudian di kampus misalnya, tapi juga ke masyarakat, pelaku UMKM, masyarakat di pedesaan, kemudian agar bagaimana mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sehat, apalagi terutama untuk menjelang tahun pemilu, bahwa memang penting sekali bagi kami untuk melakukan literasi agar masyarakat bisa terinformasi bagaimana sih sebetulnya siaran sehat terkait kepemiluan, agar pemilu juga bisa lebih bermartabat ya di tahun 2020. Tadi juga hadir sempat dijelaskan bagaimana sinergi yang dibentuk dan direncanakan. Alhamdulillah kami 3 lembaga antara KPI, KPU dan Bawaslu sudah melakukan MOU bahwa memang kami akan membentuk gugus tugas bersama untuk mengawal jalannya pesta demokrasi Mbak. Kalau kami dari sisi KPI tentu dari sisi konten siarannya, nanti juga kami akan duduk bersama terkait bagaimana kemudian petunjuk teknis dan aturan bersama yang akan mengatur terkait kepemiluan dan terutama siaran kepemiluan ke depannya. Oke. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada pasti juga penasaran. Selain tujuan tadi sudah, kendala apa saja sih yang dirasakan, karena memang terkait di sini tempat atau mungkin di sini juga banyak mengundang beberapa departemen seperti itu. Silakan. Alhamdulillah sih kendala berarti tidak terlalu ada ya Mbak ya. Kebetulan juga KPI memiliki tim kerja yang sangat luar biasa. Kami disokong oleh staf dan kemudian tim kehumasan yang luar biasa, dan dukungan dari KPU daerah dan Bawaslu daerah juga luar biasa, dan juga DPR yang diwakili oleh Pak Kresna Dewanata juga sangat luar biasa kepada kami. Jadi alhamdulillah kegiatan hari ini di gerakan literasi sejuta pemirsanya dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Masyarakat juga kemudian merasa senang bisa terinformasi, terliterasi, dan juga kami bisa menyapa mereka secara langsung Mbak. Itu kan yang paling penting, itu bagaimana kemudian semangat kolaborasi, semangat menyapa secara langsung, duduk bersama, apa sih yang masyarakat inginkan, itu yang ingin kami bangun untuk di periode kepemimpinan Komisioner KPI yang saat ini. Kami berharap bahwa memang masyarakat bisa kian terliterasi dengan baik, terinformasi dengan baik, dan juga tidak hanya dari masyarakat, kami juga tidak bisa bekerja sendiri, artinya butuh dukungan juga dari teman-teman lembaga penyiaran agar bisa kian menjaga bagaimana siaran pemilu bisa lebih sehat dengan menjaga proporsional, kemudian keberimbangan, tidak memihak pada kemudian peserta pemilu manapun. Jadi jalannya siaran pemilu juga bisa lebih baik ke depannya. Dalam literasi ini dihadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Komisioner KPI Pusat Immanuel Yosua, Ketua KPID Jawa Timur Anis Suhartini ST, Ketua KPU Kabupaten Malang, dan Muhammad Wahyudi, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang. Para pembicara berdiskusi mengenai cara-cara membedakan informasi yang tidak valid dan tidak jelas sumbernya. Maka dari itu pentingnya kolaborasi KPI, KPU dan Bawaslu ini melakukan kunjungan dan berdiskusi bersama agar bisa bertanya jawab dengan masyarakat yang notabene-nya sering mendapatkan informasi justru melalui handphone. Oke, baik. Jadi kegiatan ini adalah Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Ini merupakan program literasi dari KPI, dalam hal ini KPI Pusat, dan kita KPID Jawa Timur membantu
untuk masyarakat supaya mereka memahami terkait dengan media televisi dan radio. Nah, ini dikhususkan terkait dengan pemilu karena posisinya kita kan dalam tahapan pemilu. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat ini bisa memahami keberadaan TV dan radio. Kenapa kok ditempatkan di tempat ini jauh dari kota dan lain-lain? Karena memang setelah kita cek di lapangan, pendengar radio dan pemirsa televisi lebih banyak di sini. Ketika sinyal susah, ketika apa kan radio dan lalu jadi pilihan. Jadi memang difokuskan untuk masyarakat, kita cari yang memang langsung ke grassroots-nya kan. Meliterasi itu fokusnya ke apa ini? Nah, ini terkait dengan pemilu, terkait dengan bagaimana perannya media. Jadi media, kalau misalnya masyarakat di TV, di radio menemukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu nanti mereka dapat menyampaikan kepada kita KPI ataupun KPID. Nah, kalaupun memang masyarakat yang ditanyakan ke kita, juga untuk kawan-kawan lembaga penyiaran, kalau sudah ketemu langsung dengan penonton dan pendengarnya kan enak. TV mana yang diterima, radio mana yang didengar. Nah, dari situ teman-teman radio ini juga bisa ngecek, oh radio saya kurang jelas, dan bisa ngobrol. Jadi ada interaksi antara radio dan TV. Karena orang sekarang ngomong bahwa TV nggak ditonton, radio nggak didengar. Nah, ini saatnya kita ini mencari jalan tengah. Ayo, sebetulnya kayak apa di lapangan? Karena selama ini penelitian itu kan Mas, itu kan basisnya media baru dari pusat ibu kota. Oh, yang radionya yang dengar segini, TV-nya segini. Nah, ini kita mau rubah mindset orang bahwa radio tetap didengar, TV yang tetap didengar, dilihat. Lalu ketika ada masalah, kenapa mereka nggak nonton TV, nggak denger radio? Nah, ini kita akan coba cari tahu ada solusi kan ini. Sehingga radio ini didengar, TV dilihat, dan akhirnya teman-teman media ini kan semangat untuk produksi lagi. Ternyata aku di rumah. No, teknisi juga begitu. Siaran saya di sana kok tidak diterima, padahal mereka pengen nonton kami. Juga kawan-kawan lembaga penyiaran mendapatkan informasi dengan dengan misal punya kontributor yang dari masyarakat, sehingga menjadi citizen journalism. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, Denis Farida ATV melaporkan.